Halo rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial CSS. Nah, kalau pada video sebelumnya kita belajar tentang sintaks-sintaks dasar yang ada pada CSS, yaitu kemarin background ya, kemudian ada text formatting, kemudian ada padding and margin. Sekarang kita akan lanjutkan ke sintaks CSS untuk mengatur layout. Nah, jadi layout ini adalah hal yang setelah sintaks dasar CSS, maka layout itu menjadi yang paling utama untuk dipelajari. Karena apa? Sebelum kita menampilkan elemen di dalam HTML, ya tentu elemen itu harus kita siapkan wadahnya kan, wadah atau tempat meletakkannya. Nah, layout itu adalah tata letak atau teknik bagaimana cara atau bagaimana elemen-elemen HTML diatur sedemikian rupa sehingga selain menarik, selain rapi, menarik juga nanti dia bisa diperindah. Jadi kalau wajahnya udah rapi, ibarat seseorang kan, menghiasnya gampang. Tapi kalau wajah seseorang itu maaf, kayaknya nggak usah ke body shaming ya. Kita lanjut saja ke slide yang pertama. Nah, jadi CSS yang keempat yang kita pelajari, kemarin sudah ada 3 CSS ya, yaitu tentang mengatur box area. Box area itu apa? Box area itu istilah sebutan saya aja, saya yang bikin istilah ini. Sebenarnya dalam materi HTML maupun CSS box area itu belum pernah disinggung ya namanya, tapi ada, emang konsepnya ada. Box area itu salah satu bagian dari layout. Jadi kita menggunakan komponen div ya. Div kemudian bisa jadi span, bisa juga semantic text untuk membuat box atau kotak, sehingga kita susun kotak tersebut sedemikian rupa menyerupai sebuah layout. Nah, kotak-kotak itulah yang membangun sebuah layout. Nah, saya menyebutnya box area, tapi istilah lainnya mungkin ada ya selain box area. Oke, kita ke layout dulu. Poin pertama di sini layout, bahasa Indonesianya itu tata letak. Kalau kita pisah ini ya, maknai secara kata, lay itu artinya berbaring, out itu di luar. Jadi layout itu terjemahannya berbaring di luar. Enggak ya, bukan kayak gitu ya. Istilahnya adalah layout itu layout itu adalah tempat di mana kita meletakkan elemen, khususnya HTML ya, di mana elemen tersebut disusun sedemikian rupa pakai pola atau struktur tertentu. Layout itu penting, sangat penting. Teman-teman pasti nggak akan pernah melihat web yang kompleks ya, yang sudah terkenal di internet itu tanpa menggunakan layout. Mereka pasti punya layout, pasti itu ya. Kalau tanpa layout itu ibaratkan parkir tanpa aturan. Nah, misalkan ada area parkir 10 kali 10 meter, diisi oleh motor atau mobil. Kalau nggak diatur itu nanti orang-orang biasanya apalagi di Indonesia, biasanya susunan motor dan itunya tidak rapi, kemudian bisa menyebabkan mudah masuk atau sulit masuk dan sulit keluar. Kemudian bisa jadi area lahan parkir tersebut di tengah-tengahnya kosong, tapi karena di pintu depan dan pintu keluar itu tertutup oleh kendaraan yang diparkir sesukanya, maka tidak efisienlah si area parkir tersebut. Nah, gitu ya. Jadi layout itu ibarat kata tempat parkir tadi. Seefisien mungkin kita menggunakan layout, maka web kita juga akan semakin berkualitas, ibaratnya gitu. Kemudian box area itu apa? Salah satu elemen dasar yang perlu dipahami. Box area itu istilah yang saya pakai ya, belum disinggung dimanapun. Jadi mohon tidak mengetahui istilah tersebut, sebab teman-teman mungkin belum pernah mendengarnya. Jadi komponen ini berguna untuk menciptakan layout dengan menyusun kotak-kotak gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat nih. Ini adalah layout. Layout itu kan nih ibaratkan ya kotak-kotak gitu aja. Kotak-kotak di dalamnya di sini kotak-kotak. Bagaimanapun kompleksnya biasanya itu terdiri dari kotak-kotak saja layout itu ya. Nah, jadi kalau teman-teman mahir pakai box area, serumit apapun layoutnya teman-teman pasti bisa menciptakannya karena mahir.
Tapi kalau teman-teman belum pernah belajar box area ini di CSS, meskipun apa ya, pakai template yang sudah komplit, teman-teman nggak akan bisa menambahkan layout teman-teman sendiri. Nah, jadi penting belajar ini di awal-awal belajar CSS, karena nantinya ketika sudah masuk ke pemrograman web yang asli, ini akan sangat membantu ya. Harap diperhatikan benar-benar materinya ya. Kemudian kita nanti pakai tag div atau semantic text. Teman-teman bisa lihat di sini apa itu semantic text. Di HTML kemarin kita belum belum bahas karena memang belum banyak berguna di situ. Belum saatnya teman-teman belajar itu ketika di tutorial HTML. Nah, semantic tag itu adalah tag-tag yang sudah disiapkan oleh HTML5. Jadi sebelum HTML5 itu nggak ada semantic tag. Dia berguna untuk awalnya ketika kita bikin box area ini, dia selalu pakai div atau span ya. Tapi itu dirasa pada versi HTML sebelum 5 itu dirasa tidak praktis karena ya gimana ya, semuanya div gitu ya. Untuk bikin header pakai div, untuk bikin navigation pakai div, untuk bikin konten pakai div, footer juga pakai div. Jadi enggak praktis. Jadi dikembangkanlah di HTML5 semantic text di mana semua elemennya sudah punya dia sendiri. Misalnya kalau pengen bikin header nanti ada tag header yang bisa digunakan. Nah, gitu. Kalau bikin navigasi ada tag nav. Untuk bikin konten ada section, ada artikel. Untuk bikin footer juga ada sudah tagnya. Nah, itu. Jadi semantic tag itu adalah tag-tag yang berguna untuk mengatur layout sebenarnya ya, yang sudah disiapkan sedemikian rupa. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sini nanti ada banyak sekali ya. Oke, kalau style ini untuk CSS semantic tag itu, oh ya, div juga termasuk semantic tag ya, tapi saya nggak mengelompokkan semantic tag ini sebagai box area ya, div sama span. Nah, footer, nah ini mulai dari footer sampai bawah sini dia semantic tag. Oke, kemudian box area itu ada dua jenis atau elemen HTML ya. Elemen HTML itu dia punya dua jenis elemen yang cara kerjanya secara blok atau section. Apa itu elemen yang bekerja secara blok? Jadi ibarat apa ya? Blok itu artinya kalau kita pakai elemen ini, maka elemen berikutnya akan ditampilkan di bawah karena dia mengisi sepanjangan halaman web. Nah, gitu. Kalau section dia mengisi selingkupan kontennya sendiri. Jadi ketika ada elemen lain dibubuhkan di belakang sini, di belakang tag ini, maka dia tidak akan membuat elemen baru tersebut ditampilkan di bawah. Nah, itu maksudnya. Dia akan ditampilkan di samping. Nah, jadi itu block dan section ya. Untuk blok sendiri contohnya adalah div, ada tag P ya, H, heading 1 maupun sampai 6. Kemudian table dan seterusnya. Pokoknya elemen-elemen HTML yang kalau dia membuat elemen lain ditampilkan di bawah setelah dia sendiri muncul di web, maka itu termasuk block section, block box area, elemen yang menerapkan blok ya. Tapi kalau dia menampilkan elemen lain di sampingnya setelah elemen itu kita pakai ditampilin di web, maka itu termasuk section, elemen section. Contohnya kayak hypertext ya, A ya, anchor, tag ancor, kemudian tag B, bold kan, kemudian tag apa lagi, banyak ya, masih ada banyak. Oke, mungkin kita bisa coba aja dulu ya sebelum ke banyak teori ini. Kita bikin file CSS di folder root kita, klik kanan folder kita, open with code. Lalu kita bikin sebuah file di sini. Oke, sebentar. Kita bikin file baru CSS 4 ya. Ini video keempat. Belajar layout.html. Enter, bikin struktur HTML, kemudian di sini mengatur layout dengan CSS, kira-kira begitu, atau terserah teman-teman mau apa ya.
Nah, sekarang kita bikin ini CSS-nya terpisah ya, eksternal saja. Kita teman-teman seharusnya punya folder CSS ini, kalau enggak tonton video pertama ya, karena di situ dijelaskan dari awal bikin folder tutorial CSS ini. Oke, di sini style CSS berapa nih? 4 ya. Ya, CSS 4.css. Kemudian kita import CSS-nya dengan cara link CSS, kemudian href-nya kita atur ke folder CSS ya. Ini folder ini, kemudian klik dan CSS 4. Sip, keduanya sudah terlink dan kita atur dulu. Ingat-ingat di video sebelumnya kita sudah belajar margin and padding. Kita atur di sini marginnya 0, paddingnya 0 ya. Supaya ini semua margin dan padding untuk semua elemen itu sama rata ya, sama jadi 0. Kemudian di sini kita akan belajar div dulu deh, sifat dari div. Ketika jadi div ya, div blok 1. Kemudian di sini kita kasih juga blok 2 ya, kita copy. Nah, jadi sifat blok itu kan dia akan menampilkan elemen HTML yang lain di bawahnya saat dijalankan di browser. Save, klik kanan yang ini, kemudian refill in Firefox, double klik. Nah, ini terbukti ya. Nah, terbukti bahwa elemen itu akan ditampilkan berbeda di bawahnya kalau sifat dari elemen itu blok. Kalau span, nah ini span section ya, section 1, kemudian kita copy sini section 2. Kita save dan lihat apakah benar kalau section itu dia akan ditampilkan di samping. Nah, begitu. Benar ya. Nah, jadi ini dua karakteristik dari tag yang berbeda. Sama juga nanti tag yang lain juga ada yang sifatnya section, ada yang sifatnya block. Memahami ini akan membantu teman-teman nanti memilih mana elemen yang cocok untuk dipakai. Mau pakai div kah atau section kah atau span ya. Oke. Selanjutnya kita ke slide dulu ya. Oke, sebuah web terdiri dari division utama. Oh ya, nanti gini. Ketika kita pengen bikin layout yang sudah cukup kompleks ya, yang terdiri dari beberapa section atau blok. Ini blok, nih section nih. Ini blok. Jadi semua elemen-elemen ini dia dibikin dengan dengan komposisi tertentu ya. Untuk membuat layout yang sekompleks ini, saya contohkan di sini ya. Oh ya, kita sudah bahas juga sih di HTML kemarin ya, di materi ke berapa ya, materi ke video terakhir yang 15 ya, atau di 14 juga ada. Silahkan tonton kalau juga mau lihat. Nah, untuk bikin layout seperti ini kita perlu yang namanya layout utama atau disebut juga root ya. Coba nih, layout utama root ya. Kemudian root itu biasa juga disebut dengan wrapper atau container. Jadi dia bisa dipanggil macam-macam. Nah, untuk membuat ini kita harus bikin rootnya itu ya kotak biasa, satu buah kotak atau box area biasa. Kemudian ini kotak ini diolah lagi menjadi beberapa blok ya. Nah, blok dia dijadiin blok dulu. Blok 1 nih berarti ada header 1. Kemudian blok 2 ada navigation. Nah, blok 3-nya kan di sini ada konten ya, konten left, main atau center atau middle, dan di sini ada right content. Nah, untuk membuat konten ini dia dibikin dulu blok ini. Nah, blok utamanya, baru di bawahnya ada footer ya kan. Kemudian kalau masih blok ini belum menyerupai yang kita inginkan layoutnya, maka dibagi lagi nih. Kan ini masih ini ya, main konten ini kan masih satu blok, maka dia dibagi menjadi beberapa section. Nah, ini kemudian yang ini anggap ini terlalu besar ya,
padahal gambarnya seperti ini. Maka section main konten ini dibagi menjadi beberapa section kayak gini. Nah, itu. Inilah proses terciptanya layout yang kompleks. Jadi dia mulai dari kotak sederhana dulu seperti ini. Nah, kotak, kemudian kotaknya dibagi menjadi beberapa blok. Ini kan blok kan karena dia mengisi satu area sehorizontalan. Ini blok, kemudian kalau ada yang perlu dibagi menjadi beberapa section bloknya, maka ya dibagi aja. Mau 2, mau 3 sesuai kebutuhan atau sesuai desain yang ada. Nah, itu ya. Oke, ini disebut sebagai apa tadi? Root atau container atau wrapper. Div yang melingkupi semua layout yang ada atau blok dan section yang ada. Sehingga kalau nggak ada root ini nanti ibarat kata kayak layout di dalam ini tuh kayak air ya. Air itu harus ditaruh dalam wadah kan. Kalau wadahnya pecah misalnya dari gelas ya. Kalau pecah nanti airnya akan melebar kemana-mana. Sama blok-blok ini nanti akan mencar kemana-mana kalau tidak diliputi oleh wrapper atau kontainer ini. Nah, gitu ya. Nah, blok yang ini akan meliputi yang ini nih konten-konten. Kalau nggak ada blok utama ini, konten-konten atau section-section ini dia akan mencar kemana-mana, nggak bisa ditampilin seperti ke samping serapi itu ya. Nah, itu. Jadi perlu dicatat ya. Subblok ini kan subblok ya atau section itu harus berada dalam sebuah induk blok induk sehingga dia tidak terpencar kemana-mana agar tercipta layout yang diinginkan. Oke, nanti kita bikin ini ya. Kita ini dulu, kita ke sini dulu ya. Kemudian subdivision. Nah, ini adalah pecahan dari bloknya. Nah, ini ya pecahan-pecahannya, terstruktur. Nah, kita bisa bikinnya pakai div biasa atau pakai semantic tag ya. Header, navigation dan sebagainya. Semantic tag adalah tag dan seterusnya. Ini untuk memudahkan kita daripada pakai div terus, mending pakai tag yang sudah diciptakan memang untuk membuat layout. Nah, begitu. Oke, di sini kita latihan. Kita akan bikin ini ya, layout 1, 2, 3 ini. Yang pertama pakai div dulu, belum pakai semantic tag yang header itu. Nah, baru nanti terakhir. Jadi 1, 2, 3, 4 ini pakai div dan CSS. Nah, baru ini pakai semantic text ya. Kita coba bikin oh ya, biarin aja nih. Kita coba bikin seperti ini. Ya, kita lanjut. Di sini bikin apa tadi? Ini layout pertama. Berarti ini bisa teman-teman bayangin layoutnya itu. Coba saya hapus dulu ya nih. Layoutnya itu ada layout utama kan. Kemudian layout utamanya sebentar. Layout utamanya seperti ini. Oke, satu kotak. Kemudian kotaknya dibagi menjadi blok atau section blok ya. Jadi 3 blok, 3 baris blok. Nah, seperti ini. Berarti kita di sini perlu yang disebut sebagai root ya atau kontainer deh. Kontainer di sini nanti di div-nya disebut kontainer, kita sebut kontainer. Ini div-nya disebut header. Di sini kita nanti sebut konten, di sini kita sebut footer. Jelek banget tulisannya. Oke, nggak apa-apa. Kita kasih di sini 3 aja deh. Latihan 1 ya. Layout 1 deh. Layout 1. Oke, kita kasih di sini apa tadi? Div. Nah, kita perlu belajar sekarang selektor ID ya. Nah, sebelumnya kan kita belajar selektor itu sampai tag saja. Nah, sekarang kita belajar ID. Jadi selektor CSS selain tag HTML juga bisa pakai ID. Saya pengen bikin div dengan ID di sini apa? Bisa ditebak? Kontainer ya. Nah, kontainer. Kemudian tadi di dalam kontainer ada apa? Ada heading, header, kemudian konten dan footer. Ya gitu. Nah, jadi tips di sini kalau teman-teman pengen cepet
untuk bikin div dengan ID atribut ID ya, teman-teman tinggal ketik pagar, lalu ID dari divnya apa? Misalnya header dulu yang pertama, enter. Nah, begitu. Kemudian di sini lagi konten. Nah, enter. Nah, jadi dia di generate otomatis. Yang terakhir footer, enter. Nah, begitu. Kenapa kok div yang ini nggak ditaruh dalam header ya? Karena kan dia terpisah kan. Lihat nih dalam gambar ya. Teman-teman siapa tahu ada yang bertanya seperti itu dalam hati. Karena kan nih satu masing-masing area ini atau box ini dia terpisah ya. Makanya ditaruh sejajar atau ya sejajar namanya kan, di luar dari yang lain. Nah, beda dengan yang tiga ini ketika dibandingkan dengan kontainer. Mereka kan berada di dalam kontainer yang sama kan. Nah, gitu. Itulah kenapa dia ditaruh dalam kontainer dan kenapa header konten footer ini sejajar ya. Konten tidak dalam header, footer tidak dalam konten atau sebaliknya ya. Oke, karena mereka sejajar. Nah, ketika kita sudah bikin tiga elemen-elemen ini, elemen div yang kita inginkan, ya tinggal kita atur CSS-nya. Pertama, kita pakai ID ya. Nah, ID itu selalu pakai pagar ya. Kontainer dulu, yang utama dulu yang kita atur. Oke, di sini sebentar. Kita pengen width-nya dulu ya, width, width-nya pengen kalau default itu kan 800 kali 600 ya, 800 width, 600 height. Itu akan bekerja di semua komputer dengan resolusi layar monitor yang kecil. Tapi di sini saya pengen agak lebih tinggi, mungkin 1250 ya. 1250 px, kemudian height-nya ya kira-kira 1000 dulu deh. 1000 px. Save, kemudian kita kasih background supaya kelihatan ya. Background color. Biasanya kita pakai background biasa atau bisa juga pakai background color sama aja ya. Blue, violet atau apa ya, azure deh. Save dan kita lihat di sini hasilnya. Nah, tuh. Nah, ini ya dia seperti ini. Saya pengen lebih ini deh ya. Warnanya lebih gelap dikit supaya enak bisa. Nah, ini oke. Oke, ini kelebihan 1000 berarti bisa kita, oh ya ini karena kita akan bikin banyak layout berarti kurangin aja ya. Misalkan di sini 600 dulu aja. Oke, kemudian supaya dia berada di tengah, teman-teman bisa pakai di sini margin ya. Margin left auto, margin right auto juga. Nah, save. Tuh, dia berada di tengah. Nah, gitu ya. Secara horizontal, tapi kalau secara vertikal itu agak ribet sih dan biasanya nggak diperlukan juga. Atau coba saya cari dulu ya sintaksnya supaya dia bisa berada di tengah secara vertikal. Ini akan membantu teman-teman ke depannya ya. Oke, jadi ada triknya ya. Nah, ini kan kita sudah berhasil mengetengahkan konten ini secara horizontal. Kalau mau secara vertikal tadi teman-teman lihat sekilas. Nah, secara vertikal pengen di tengah-tengah, ini teman-teman hapus dulu ya, ganti dengan tag yang ini. Nah, satu tambah position itu untuk mengatur posisi elemen ya. Jadikan absolute. Pilihannya di sini ada banyak, ada fix, ada relatif, ada absolute, ada inherit rasanya. Nah, jadi dibikin position di sini absolute, kemudian margin kita pakai margin ini berarti semua marginnya left, top, right, bottom itu dijadikan auto ya. Kalau tadi kan left dan right saja dijadikan auto, kalau ini semuanya auto. Dan teman-teman pakai sintaks top, bottom, left, right. Nah, ini untuk mengatur posisi. Sintaks ini hanya bisa dipakai kalau position ini sudah dikasih. Jadi dia sangat bergantung pada sintaks position. Nah, ini nggak bisa terpisah. Kalau terpisah nanti misalnya posisinya ketinggalan. Nah, ini nggak akan bekerja. Nah, gitu ya. Itu pengalaman saya sih. Kalau posisinya ada tapi ini yang nggak ada, nah itu juga nggak akan bekerja ya. Kita save, nanti teman-teman bisa dapat layout yang di tengah-tengah secara horizontal dan di tengah-tengah secara vertikal. Itu tipsnya. Tapi di sini kita nggak pakai yang itu karena rencananya kita bikin di sini layout 1, di bawahnya layout 2, 3 gitu ya. Satu halaman 3 layout.
3 layout. Jadi kita pakai yang ini aja. Nah, nanti tapi teman-teman bisa coba yang tadi ya. Oke, dia sudah berada di tengah-tengah secara horizontal. Ini berarti PR kita yang pertama untuk membuat kontainer ini sudah selesai, CSS-nya. Yang kedua adalah untuk header. Oke, yang header. Nah, di sini udah pakai ini aja, header. Benar nggak header ya? Kalau salah bahaya. Oh, benar ya header. Teman-teman bisa copy aja dari sini daripada ini ragu-ragu. Paste gini ya, paste. Kemudian untuk header ini width-nya apakah berbeda dengan yang kontainer? Enggak, dia kan mengisi full ya. Full seperti ini berarti dia udah 100%. Nah, bisa diisi pakai yang ini, tapi lebih baik pakai 100% aja karena kita sudah tahu dia akan mengikuti induknya. Nah, sekarang yang agak beda itu height-nya. Height-nya kira-kira itu berapa ya? Height-nya ya mungkin 50 dulu deh, 50 px. Kemudian kita kasih border. Nah, ini sintaks berikutnya yang kita pelajari border ya. Border di sini ukurannya thin, bisa thick atau bisa pakai px. Thin atau thick gini ya. Nah, saya pakai thin aja. Thin itu artinya tipis. Kemudian solid itu warna bordernya itu padat, ada nanti gradien atau ada yang juga blur atau dan sebagainya ya. Kemudian warnanya di sini black aja deh supaya kelihatan. Oh, atau ya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Black. Oh, jangan pakai pagar, sorry. Lanjut save. Gunanya untuk apa? Supaya kita bisa lihat. Nah, kita lihat bordernya. Oke, kemudian kita kasih mungkin ya, sorry. Kita kasih di sini text header. Nah, header seperti ini, biarin dulu seperti ini. Gimana supaya dia di tengah-tengah tulisannya? Oh, pakai sintaks text align ya, text align center. Nah, ini tengah-tengah secara horizontal. Kalau mau secara vertikal, nah yang ini height-nya dihapus. Kita pakai padding. Oh, sorry sebentar. Padding top ya, padding top dan bottom. Top itu mungkin 20, tergantung nanti ya, kita coba-coba aja. Dan padding bottomnya juga bottom juga 20. Kita cek. Nah, seperti ini dia di tengah-tengah. Itu triknya, dia pakai padding ya, bukan pakai pengaturan width. Kalau width dia nggak bisa di tengah secara vertikal. Oke, ini kurang mungkin 15 ya, kecilan itu ya, 15. Nah, seperti itu kayaknya udah lumayan. Lanjut apalagi dari gambarnya, konten. Nah, konten ini gampang juga. Oke, konten ini berarti di sini konten gitu ya. Kemudian width-nya berapa? Udah pasti 100 gitu ya. Kemudian height-nya nih yang masalah nih. Height-nya berarti di sini, nah height-nya itu sudah diambil oleh header sekian ya, sekian px. Jadi 600 dikurang padding top dan bottom ini berarti dikurang 30. Belum lagi ukuran tulisannya berapa px-nya. Sementara kita coba-coba dulu aja. Nanti ketika sudah dapat footer kita sesuaikan semuanya supaya rata ya. Oh ya, dan border ini juga punya ukuran. Thin itu ukurannya 2px ya, 2px. Kalau thick itu biasanya 5px. Berarti nah, border atas, border bawah, kiri kanan. Atas bawah itu akan mengurangi height, kiri kanan akan mengurangi width. Nah, begitu teman-teman. Teman-teman harus paham itu karena nanti akan berdampak pada layoutnya. Berarti untuk height ini 600 dikurang 4px ya, karena border di atas dan bawah itu kan 2px berarti 600 kurang 4px. Kemudian kita catat aja di sini ya, 600 kurang 4, kemudian paddingnya 15 berarti kali 2 30. Nah, ini sisa height yang kita punya ya. Sisa height-nya berarti berapa? 570 566 ya, 570 566. Nah, itu
Kita kurangi dulu 566, ini sama dengan 566. Nanti footer itu dia juga punya padding top dan ini ya, padding top dan bottom yang sama dengan header 1515. Berarti kurang 30 lagi sama dengan 536. Nah, begitu. Ya udah kita coba dulu ambil angka 530 ya. Oh, border. Nah, border nanti konten punya border juga. Nggak usah deh, border nggak usah, footer aja yang punya ya. Berarti kurang 4. Nah, ini sama dengan kurang 4. Kemudian berarti 532. Begitu. Nah, berarti di sini 532 px. Nah, begitu cara menghitung height atau width nanti untuk sebuah elemen. Kemudian kita kasih background. Kita bikin agak berbeda ya supaya bisa kelihatan. Nah, itu ya sudah kelihatan ya. 500, ini 600 bener nggak ya? 570, 566, 536 tuh. Ini ya bagian luas dari tulisan header ini belum kita ketahui, berarti ini harus dikurang nanti dengan ukuran luasnya. Nah, berarti jangan sesuai ini, kita kurangi dulu, kita coba-coba. Nah, kayaknya 532 ya, kayaknya. Nanti kita kurangi lagi kalau 500, sorry. Kalau dia masih kurang tinggi footernya, kita akan coba lagi. Bordernya kayaknya harus ada juga, copy aja deh, paste, save, reload. Nah, gitu ya. Untuk topnya biarin lah ya. Kemudian di sini terakhir adalah footer seperti ini ya. Widthnya dulu 100%, bisa di copy dari ini ya. Nah, kemudian kita pakai padding ya, karena pengen tulisan footernya di tengah secara vertikal, berarti padding top bottom itu 15 px. Oke, di sini bottom ya, bottom. Nah, gitu, save. Kemudian di sini border. Oh ya, di sini copy aja deh, copy, paste, save. Nah, kurang ya, bentar, kita tulis dulu di sini konten, kemudian di sini footer, save, reload. Oke. Dia akan otomatis melebar ke bawah kalau ternyata padding kita ini kegedean. Nah, misalnya saya perbesar menjadi 30 ya. Coba lihat. Nah, dia akan ke bawah ya. Tapi bisa dilihat nih rootnya kan, yang ada backgroundnya itu kan rootnya. Dengan melihat root ini berarti kita bisa tahu, oh ternyata background root ini lebih kecil daripada padding ini, sehingga footer kita berarti melebihi batas padding yang dimungkinkan. Nah, oke, kemudian text align ya, supaya dia di tengah, center, save. Seperti itu. Ini adalah layout pertama. Oh ya, saya lupa ini. Kemudian apa sih? Kalau yang ini kan dia belum di center ya teksnya. Oke, center. Kalau mau di tengah-tengah berarti kita kasih paddingnya yang ini ya, 500/2, atasnya 2,5, bawahnya 2,5. Saya simpan dulu, berarti di sini nilainya adalah 500 px ya. Nah, berarti di sini kita kasih komentar. Oke, kemudian padding saya pakai ini aja ya, pakai yang ini 0 px, dan di sini 2,5. Oh salah, 2,5 px ya. Oh salah, ini untuk yang left dan right ya. Oke, cut, paste. Nah, top button, nah itu kan di tengah-tengah ya, tapi kegedean. Bisa dilihat nih paddingnya membuat footer melebihi batas itu. Berarti kita bisa atur menjadi 240 mungkin, coba-coba aja. Nah tuh 240 ya.
Nah itu teman-teman. Jadi tidak apa, ketika saya menulis coding ini, saya tentu tidak bisa secara detail menjelaskan sintaks ini ya, masing-masing fungsinya. Teman-teman cari di internet kalau bisa. Nah, gitu ya. Oke, video kita sudah mencapai berapa menit ya? Nggak ada di sini. Oh, sudah setengah jam. Berarti di sini ini masih banyak apa ya? Masih banyak layout yang pengen dibangun. Apakah kita cukupkan dulu ya videonya, kita bagi gitu ya? Bentar. Kayaknya kita bagi aja ya supaya teman-teman nggak panjang lihat videonya. Nah, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya mengenai cara bikin kolom 2 ini. Semoga yang disampaikan tadi bisa membantu teman-teman untuk belajar CSS lebih lanjut. Terima kasih sudah menyaksikan.